Ibu Intan Rawitsatpante untuk memaparkan materi sosialisasi hari ini. Silakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ike dan Alivia sudah membuka acara pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Sastra Indonesia angkatan 2020, 19, 2021 ya yang bisa, yang 2021 baru masuk belum boleh ikut ya, nunggu semester 3 dulu. Sudah hadir pada sore hari ini. Hari ini saya akan mensosialisasikan 2 program internasional pertukaran pelajar, yaitu program ICT dan program ISMA. Baik, perkenankan saya untuk sharing PowerPoint. Sudah bisa dilihat semua ya? Bisa, Bu. Oke, jadi kita ada 2 program. Kalau dulu namanya AIMS ya, Asian International Student Mobility, yang diikuti oleh teman-teman angkatannya Alivia, terus juga 2020 ya, waktu pertama kali pandemi itu. Jadi pertama kali pandemi bulan Maret kalau nggak salah ya, itu kita juga kuliah online di BUFS. Itu sistemnya keren banget ya. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 12 ya? Iya, jam 12. Itu setiap hari, dan tugasnya juga, oh my God ya. Kemudian Sonseng-nimnya, wow ya, Sonseng-nimnya itu strict banget, tapi ada juga yang baik ya, ada yang baik, dan semuanya mereka pakai bahasa Korea ngajarnya. Nah, karena belajar dari pengalaman yang kemarin, angkatannya Alivia, terus juga angkatannya, halo Alfi, Anyong. Ini angkatan pertama nih. Jadi kita sudah 2 angkatan mengirim ke BUFS, Busan University of Foreign Language ya. Nah itu, jadi kalau kemarin-kemarin kita agak mepet ya, jadi kayak buru-buru gitu. Sekarang kita masih punya agak waktu 1 bulan lah sebelum deadline mengirimkan kandidat dari Sasindo. Oke, sekarang kita ada program baru dari MBKM. MBKM sudah pernah mendengar ya? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dari Mas Menteri ini, dia meluncurkan program baru, MBKM namanya. Jadi programnya tuh keren-keren banget. Ada pertukaran pelajar, ada magang, ada pembinaan desa, terus apalagi tuh usaha ya. Nah itu ada 8 pilar. Nah yang ini salah satunya adalah exchange program ke luar negeri. Satu program namanya ICT, International Credit Transfer, dan juga yang ini ISMA, International Student Mobility Award. Oke, nah ini syarat-syaratnya kita sudah memenuhi ya. Dari prodi sendiri kita akreditasinya sudah A, kemudian LOA sudah ada, nanti kita ini dari prodi yang ngurus ya. Kemudian, nah ini yang paling susah. Ini makanya saya sosialisasikan buat teman-teman yang berminat ikut, itu TOEFL minimal 450. Jadi TOEFL-nya bisa TOEFL prediction, nggak harus TOEFL yang apa ya, kalian harus ke LT, ke lembaga-lembaga di luar, dari UAD bisa. TOEFL prediction yang di ADLC ya, ADLC. Itu 450. Kira-kira ada nggak teman-teman di sini yang sudah pernah tes dan nilainya minimal 450? Coba Pernah, dari Bu. siapa nih? Saya, Bu. Siapa? Mutmainatun, Bu. Oh, Mutmainatun. Oke. Angkatan berapa? Angkatan 20, Bu. Oh, kemarin kan oke. kami di TOEFL. Berapa nilainya? Dikasih tahu nggak? Sayangnya nilai saya cuma 456, Bu. 456? Iya. Oh, berarti udah lewat 450 ya. Oke lah, bisa. Tapi ini harus, ada nggak sertifikatnya? Belum diambil, Bu. Oh, coba aku tanyakan ya. Misalnya apakah harus tes lagi atau bisa pakai yang udah. Baru 1 tahun berarti ya?
Iya, Bu. TOEFL-nya 1 tahun. Tapi kalau TOEFL minimal berapa ya? 6 bulan apa ya? Kalau nggak salah 3 bulan. Ah, malah 3 bulan. Kalau Karena nggak TOEFL salah tapi prediction. Karena cuma TOEFL prediction ya. Oke deh, dari angkatan 20. Ada lagi yang sudah pernah tes TOEFL? Siapa nih? Didi, halo Didi. Halo Bu, Udah pernah tes TOEFL belum? saya pernah kemarin, cuma belum tahu nilainya berapa ini Lah itu, hasilnya. Mutmainah bisa tahu nilainya. Tahu dari mana? Yang mana proses lanjutan benar lah saya tanya kira-kira berapa. Oke, coba nanti dicari infonya ya. Kalau terpaksanya harus Ya, Bu. tes lagi, ya emang harus tes ya, karena ada masa berlakunya itu. Siapa lagi nih? Irma, Irma angkatan berapa? Nurul, Nurul, admin angkatan semester berapa berarti? 5 ya? Ya masih bisa sih. Karena minimal Semester 4, Bu. semester 4. Bisa. Minimal semester 3. Karena kan yang angkatan 20, semester depan semester 3 ya. Admin nanti semester 5. Jadi sudah memenuhi syarat. TOEFL-mu berapa? Lupa, Bu. Iya. Ya wes, nggak Udah apa-apa. lama soalnya, Bu. Udah lama ya. Aura, berapa TOEFL-nya? Ini ada Septia juga. ya Bu, TOEFL-mu berapa? 430 berapa gitu Bu. Aduh, 20 lagi. Udah lama itu. Kemarin waktu masuk, Kemarin kurang lebih kayak gitu juga Bu. iya memang kalau TOEFL itu segitu-gitu aja gitu loh. Kalau kalian pernah tes dan tesnya tuh 450 ya kayaknya segitu aja gitu loh. Kecuali kalian ada effort untuk meningkatkan nilainya, itu harus belajar lebih keras lagi. Itu bisa ditingkatin, tapi ya ada usaha ya. Nggak cuman tes gitu mengarang indah gitu. Itu ya eman-eman duitnya. Nah, ini yang syarat yang paling susah. Kenapa? Jadi nanti di satu universitas di UAD hanya akan dipilih 10 mahasiswa. Jadi ini kita kompetisi sama prodi-prodi lain ya. Prodi, kalau kemarin ada sastra Inggris, bahasa Arab, terus teknik. Nah, nanti kalau misalnya akan ada lebih dari 10 mahasiswa, kalau ada 10 mahasiswa tok kan nggak ada seleksi nih dari kampus. Kalau misalnya ada lebih dari 10, pasti akan ada seleksi. Nah, seleksinya gimana? Pasti ngelihat dari TOEFL-nya dulu, diambil yang paling tinggi. Jadi kalau bisa amannya ya jangan mepet banget ya. 450 kan standar minimal ya. Kalau ada yang 500, ada sastra Inggris ada yang 600 loh. Edan nggak? Saya aja cuman kemarin tes itu 543. Itu kalau buat S3 kurang 7 poin lagi. S3 550. Nah, misalnya kalau teman-teman di sini yang ikut sosialisasi di sini tertarik ikut program ini, segera hubungi saya karena akan saya buat kelas khusus ya untuk persiapan TOEFL. Jadi sebelum tes kalian akan belajar dulu lah sama, nanti saya datengin Miss Fitri ya, tahu ya Miss Fitri yang ngajar bahasa Inggris, beliau juga TOEFL instructor. Nanti mudah-mudahan nanti kita akan lihat timeline yang di ADLC, mereka ngadain tesnya kapan. Jadi kalau bisa itu bisa 2 kali ya. Jadi kemarin kan cuma sekali tok ya, waktunya mepet. Jadi aduh, nggak bisa tes lagi gitu loh. Jadi kalau bisa minimal tes 2 kali. Kalau nggak lulus bisa tes lagi. Ini yang ICT. Nah, ini banyak banget. Terus, nah ini maksimal tanggal 21 Mei. Jadi kita masih ada 1 bulan lah ya. 1 bulan untuk mempersiapkan. Aku share lagi file.
Juknisnya. Oke. Jadi yang kredit transfer ini, nah ini mahasiswa ya, minimal semester 3, kemudian skor TOEFL-nya 450 atau IELTS. Tapi karena IELTS itu mahal banget ya, tesnya itu 2 jutaan. Jadi mending TOEFL, kalau ini bisa TOEFL. Berapa kemarin tes di ADLC? 70? 50. Oh, 50. Oke lah, 50. Ya modal 50 lah ya, bisa ke OPA, negeri OPA. Nah, ini nanti karena ini online, jadi ada bantuan untuk teman-teman mahasiswa itu 3.500.000. Ini yang bantuan biaya hidup ya, kemudian ada bantuan biaya pendidikan. Misalnya ada biaya registrasi, biaya program, perpustakaan itu akan dibayarkan oleh Dikti. Kemudian juga ada bantuan pembelian buku. Kemarin kita sempat ini ya, ngeprint banyak banget itu ya. Nah, itu at cost. Itu juga lumayan. Nah, lumayan lah 3.500.000 online gitu kan, nggak kemana-mana. Bisa buat pasang speedy. Itu yang pertama ya. Kemudian program yang kedua, nah ini program yang kedua nggak online guys. Jadi offline. Kita akan pergi ke sana. Programnya namanya ISMA. Nah, ini ISMA. Oke, sudah kelihatan ini PPT-nya? Sudah. Nah, ini berkebalikan tadi yang daring, yang ICT tadi daring, online, sekarang ISMA ya, Mobility, Student Mobility Awards. Nah, ini yang semester 3 nggak boleh nih, karena minimal semester 4. Jadi yang boleh berarti angkatan 19 ya, 19. Angkatannya admin ya, karena udah semester 5. Terus ini nggak harus ada MOU ya, antara Prodi dengan kampus luar. Ini MOU-nya dengan Dikti ya. Jadi kampusnya itu keren-keren banget. Saya kasih lihat ininya. Syarat mahasiswanya IPK di atas 3, kemudian nah TOEFL-nya ini harus TOEFL IBT atau IELTS. Jadi nggak boleh yang prediction. Prediction itu yang di ADLC itu, yang 50.000. Nah, kalau IBT ini 500.000. Ini kemarin saya tes di mana? Di LT Solo online, TOEFL IBT itu 500.000 biayanya, 550 malahan. Nah, ini nanti kita usahakan akan kalau ada yang potensi ya, yang potensi bahasa Inggrisnya bagus, nanti akan disubsidi dari Prodi untuk program ini. Oke, nah ini at cost ya guys, jadi berapapun tiket pesawat kalian, jadi beda-beda ya. Ketika kalian misalnya mau kuliah di Amerika atau di Australia atau di mana ya, Jepang, itu beda sama yang kuliahnya di Malaysia. Yang dapat biasanya di Malaysia itu beda. Jadi SPP, tiket, asuransi, visa, living allowance, semuanya dibiayai dari Dikti. Jadi memang nggak ada patokannya ya berapa puluh juta, tapi semuanya akan ditentukan. Misalnya tiketnya berapa, ini berapa gitu, disesuaikan dengan jarak dan juga negara. Ini target tahunnya, 1.000 mahasiswa ya. Nah, ini sumber pendananya dari LPDP. Mungkin sudah pernah mendengar LPDP. Oke, jadi maksimal 20 SKS. Nah, kompetensinya ini kita masuklah ya, gender studies ini yang diutamakan. Jadi nanti kalian masuk ke mana? Kalau sudah punya sertifikat bahasa Inggris, masuk ke portal MBKM buat apa namanya? Akun di sana, nanti mendaftar. Kan banyak tuh program-programnya. Kayak kemarin si Rama sama Vika ya, lolos program kampus mengajar. Nah, itu. Ini satu dari program MBKM yang ini. Oke, kita lihat syaratnya ya, yang ISMA.
Oke, kita lihat kampusnya dulu nih, yang ISMA ya. Coba kita lihat. Ada Harvard, Oxford, Cambridge, Nanyang, Singapura, China. Ini top university semua ya. Ini yang di China ini Peking, Tokyo, Jepang, Tokyo, Hong Kong. Gimana? Nih Korea ada nih, Australia ada, Taiwan ada, NTU, Korea University. Ini yang kayaknya yang the best deh ya. Masih banyak lagi nih listnya. USA, Switzerland ada nih. Siapa yang mau ke Switzerland? Kalau ke Eropa enaknya ini ya. Jadi ketika kalian di Eropa kan visanya Schengen ya. Jadi kalian bisa keliling Eropa dengan satu visa aja, nggak perlu urus-urus visa lagi. Itu enaknya kalau di mana? Di Eropa. Nah ini Belanda ada, Jepang. Aduh, bacanya aja pusing ya. Apa nih? Itali ada, Waseda, Keio. Ya nanti kalau mau saya share ya ini PowerPoint-nya. Mahidol nih. Aduh, Thailand ding Mahidol, saya kira India. UAE gimana? Arab Emirates ya. Arab Emirates. South Africa ada nih, Cape Town. Silahkan yang mau ke Afrika. Alfi berminat? Enggak. Enggak, Bu. Keren loh. Nah ini ya. Nah ini 8 kegiatan yang ada ditawarkan di Kampus Merdeka. Mengajar di sekolah, kemarin sudah ada yang lolos, Hasindo 2 orang. Proyek kemanusiaan, studi, proyek independen, wirausaha. Jadi ini semua, kalau kalian ikut ini, atau independen bisa ya nih ya, wirausaha itu akan dikonversi ke SKS kalian gitu loh. Pertukaran pelajar, penelitian. Kayak yang teman-teman sekarang itu tidak wajib mengikuti perkuliahan, karena ada beberapa yang tabrakan ya. Nah ini, kalian nanti bisa ngambil kelas sesuai passion, dan bisa belajar dari universitas terbaik di dunia, dan tentu saja membangun jejaring internasional ya, karena kalian bertemu dengan teman-teman baru. Nanti sharing deh sama angkatan 1 sama angkatan 2, kira-kira apa sih yang mereka dapat gitu. Dapat pacar nggak? Apa dapat minimal dapat inilah ya, gebetan lah ya. Dapat teman. Oke, ini yang ISMA. Nah, ini yang susah banget guys. Jadi TOEFL ITP 550. Kemudian IELTS 6. Ini salah satu ya. Salah satu. TOEFL IBT 80. Gitu. Kira-kira ada yang pede nggak ini daftar program ini? Ayo, mana suaranya? Andika? Iya, Bu. Gimana? Ini atau tahun depan juga masih ada gak sih, Bu? Soalnya untuk apa? Speaking tuh kayak beda gitu loh, Bu. Kamu TOEFL-nya berapa? Udah pernah tes bahasa Inggris? Belum aku nggak tahu sih, Bu, itu lihat yang kemarin pas awal masuk tuh. Lihat nilainya di mana. Oh, coba Mutmainah, tadi kamu nonton lihat skornya di mana? Waktu itu Bu sama Mbak Cika diberikan link hasil TOEFL gitu Bu di grup maba apa grup Sasindo ya, lupa saya Bu. Dikirim di situ terus katanya bisa ngelihat nilai TOEFL di situ. Terus saya ngecek di situ Bu. Oh alah, oke. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita, kayaknya kalau ini agak berat ya. Abot guys. Aku aja 540. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang merasa kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, bisa kontak saya ya. Kalian bisa daftar program yang ini. Karena ini bagus banget. Kalian bisa datang langsung ke negaranya, bisa ikut kuliah bersama orang-orang lokal sana,
Dan beasiswanya juga gede ya, pasti puluhan juta ini kan. Udah mencakup tiket, mencakup uang saku, macam-macam pokoknya, tinggal berangkat. Nah, yang sasing itu kemarin tes TOEFL ada 600 ya, jadi mereka sekarang persiapan tes IELTS. Tes IELTS 6. Nah, ini step-stepnya. Nanti ada platform ISMA ya, cuman ya itu tadi bahasa Inggrisnya. Kalau surat rekomendasi gampang lah, nanti kita bisa bikinin, kemudian kalian masuk ke platform MBKN, terus mengikuti. Jadi kampus itu kayak bantu aja gitu ya, bikinin surat rekomendasi, terus juga milihin mata kuliah misalnya di program ini loh. Terus mempersiapkan bahasa Inggrisnya, misalnya pelatihan IELTS atau TOEFL gitu. Selanjutnya kalian ini sendiri gitu loh, apply sendiri. Nah, sini seleksi berkas. Jadi sampai 22 Mei platformnya akan dibuka, kemudian seleksi administrasi dan wawancara. Kalau yang lolos ya, lolos administrasi itu akan dipanggil 28 Mei pengumuman, Juni Juli keberangkatan. Jadi berangkatnya itu semester baru. Agustus, rata-rata semester baru itu mulainya akhir Agustus atau awal September. Sama. Nah, ini. Jadi Dikti itu ngasih jatah ke kita 10 ya, 10 program yang ICT tadi, 10 program yang ini yang ISMA. Oke. Nah, segitu aja dari saya. Mungkin setelah ini kita sharing dulu. Nah, gini, kasusnya yang angkatan 1, angkatan 2 itu kan sebenarnya mengikut dulu ini ya, yang Ike ya? Ike yang sempat ikut tes TOEFL ya? Iya nggak sih? Ike, Feby, sama Pasha, Tasya, sama Olivia juga ya? Oh iya, sama Olivia. Olivia. Oh. Jadi waktu itu kita mau ajuin untuk beasiswa ya kan? Dulu malah berapa dulu banyak ya? 13 jutaan apa ya? Iya, 13. 12 juta. Tapi karena TOEFL-nya tidak nyampe, tapi tetap kuliah ya, tetap diterima di kampus yang kita tuju, yang kita lamar, sudah dapat LOA, cuman nggak dapat beasiswa gitu loh. Nah, itu sayang sekali. Nah, ini kita usahakan ya gimana caranya lah ya, bahasa Inggrisnya kita latih dulu supaya ada chance gitu. Oke, gitu aja. Kita buka sharing session. Teman-teman kalau mau nanya langsung, atau mau curhat dulu nih, yang dari angkatan 2 dulu mungkin ada yang mewakili. Tadi kayaknya ada Fatima sama Gita. Iya, Bu, gimana? Ya, mungkin bisa sharing program yang dilaksanakan sekarang. Kamu dapat apa? Kesulitan kamu gimana? Word enggak sih, gitu Bu. ikut program ini? Banyak sih, Bu, yang didapatnya itu dari kayak teman baru, terus pengalamannya juga sama ilmu baru, Bu. Mana Dita, mana? Kamu di mana kah? Oh ini toh. Sorry aku spotlight ya. Ada kesulitan nggak misalnya Kalau bagi kesulitannya waktu? tuh kan, nah bagi waktu Bu, kuliahnya tuh tabrakan-tabrakan, apalagi ya ini lagi UTS di kuliah UAD, ditambah kuliah di BUF, itu tuh banyak grammar, lagi banyak grammarnya. Jadi cuma enaknya tuh karena ada partner, kan masing-masing itu kan ada tandem. Nah, jadi sering tanya dia, Bu, nanti dia ajarin. Dan kayaknya anak-anak di sana tuh kayak rajin belajar, Bu. Kadang aku tuh baru selesai kuliah ya, Bu, terus diajaknya nge-Zoom. Jadi dia tuh belajar bahasa Indonesia bareng, jadi kita cuma nge-Zoom berdua tanpa ada dosennya, ngobrol. Tukeran, jadi dia ngajarin aku ngajarin dia, cuma kadang capek sih Bu ngikutin dia.
emang beda kayaknya Ininya ya, bisa etosnya ya, semangat belajarnya beda. semangatnya Iya, itu Bu. ya. Oh, bisa Beda lah banget kita. sama kita orang Indo. Bukan orang Indo, aku sih, Bu. Apalagi tapi sama dapat teman dari luar itu sampai ada dari India, Uzbekistan, Filipina, Oh, ada sama Filipina ada. iya, Bu. Dan yang anak India itu masih sering chat-chat sih, Bu, masih temenan juga di Kalsok. Mereka ini ya, mereka itu ini udah dapat beasiswa yang KGS rata-rata, Korean Government Scholarship, ya kan? Ada yang mau S2, ada yang mau GKS S3. sekarang, Bu, namanya. Iya. Ya? KGS. Iya, Bu. Jadi ini persiapan mereka, kelas bahasanya mereka gitu loh. Nah, kita nyempil Iya, tuh Bu. di situ. Bener, kita nyempil. Tapi seru juga sih, Bu, kayak bisa ngobrol, misalnya kayak nanya mereka juga dari jurusan yang bermacam-macam, ada yang jurusan bahasa, ada yang jurusan desainer. Kayak kita tuh bisa nanya, siapa tahu kan mau daftar GKS nanti Iya, teman-teman, iya. jadi kayak punya teman baru kan, bisa nanya-nanya pengalaman mereka di sana. Jadi keep in touch ya, lewat di luar kelas ya. Iya, Bu. Wes, keren. Mantap ya, jadi nggak menyesal ya ikut ini. Coba yang angkatan pertama, siapa nih? Alfi, ini Alfi yang paling heboh. Evi, share. Pengalamannya ya hampir sama kayak yang angkatan 2 kali ya, Bu, ya. Banyak teman, ilmu baru, apalagi yaitu sama kesulitannya dan sama bahagianya juga, Bu. Wes. Nggak, kira-kira ini nggak sih butuh persiapan bahasa Korea juga nggak? Karena mengingat angkatan 1, angkatan 2 itu kayaknya ambles semua ya kalau ujian itu. Gue tahu nilai kalian. Mending belajar meskipun cuma sekedar tahu membaca dan menulis saja itu perlu banget, Bu. Udah membantu ya. Perlu banget. Aku pikir kalian tuh K-popers ya. Kalian tuh sudah katam gitu loh. Jadi tinggal ya teorinya gitu. Ternyata ya begitu. Ya begitu. Jadi kita mungkin yang suka K-popers, terus yang K-popers dan ada niat gitu loh, Bu, niat untuk belajar, untuk bisa ngobrol sama idol kuat, pasti akan belajar, Bu. Saya juga begitu, cuma belum ada niat. Jadi niatnya pas sudah mau ikut program ini, jadinya ayo belajar gitu bareng teman. Juga. Coba Pasa nilainya agak lumayan ini. Enggak, paling tinggi Alivia ya. 72 ya. 72 paling tinggi. Enggak, berapa nih? 80, Miss. Berapa? Nggak tahu berapa udah. Kamu 60 kayaknya. Aku paling tinggi, Bo ya. 79. Yang 7 cuma 1 deh, Bu, kayaknya. Gimana? bahas nilai, Bu. Aduh, sayang sih yang angkatan 2 ini ada yang mengundurkan diri karena mungkin tapi kan yang angkatan 2 kan udah nggak diwajibin ikut kuliah prodi. UTS-nya juga tinggal. Halo Dita, kok kamu masih ikut ini UTS sama ujian? Apa namanya? Jadi kan kalau kalian ikut program itu KRS aja, nanti di akhir aku konversi gitu loh. Oh, masih. Tapi nilainya harus bagus. Kalau nilaimu jelek nggak bisa dikonversi. Yang kemarin cuma Alivia doang ya konversi. Iya, Bu. Soalnya itu, Bu, aku lihat di di portal. Nah, aku tuh kehadirannya tuh kok masih ada yang alfa, Bu. Jadi kira-kira belum dikonversi. Konversinya di akhir. Kalau kehadiran itu nantinya akan dianggap 100% gitu loh. Dianggap 100% semua karena di online ini nggak ngitung kehadiran gitu loh. Nanti kan aku udah ngelis kan nama-nama kalian, aku udah kasih ke dosen pengampu kemarin itu loh. Itu mereka sudah paham gitu loh. Oh, nanti akan di exclude gitu loh, dikecualikan. Itu. Oh. Nah, makanya aku jadi UTS-nya bisa ikut kan, Bu? Ya nggak apa-apa. Nah, aku heran kok kalian masih pusing. Udah masuk grammar soalnya, Bu. Iya, fokus di Korea aja. Soalnya itu emang
Ya makan ini banget ya, space otak ya. Gimana Iya, Pak Bu, Sah, banget. grammar? Nget-nget. Kejutan Bu, apalagi banyak yang mau dikerjain ya Allah. Iya PR-nya banyak gitu kan. Dan Deadline-nya juga cepet. Sonsengnim-nya ada yang cepat banget gitu ya. Masih ini ya, Yuna Sonsengnim. Bukan, Bu. Siapa? Udah itu namanya Soyeonju, Son Sang-nim, sama Kim Hyuna. Ya Kim Hyuna itu dosen Hyuna. dosen kita Oh, ya kan. Iya. Nah. Oke, coba teman-teman yang lain angkatan 19 20 kalau ada pertanyaan boleh loh. Ini sayang banget ya Sasindo. Pokoknya Sasindo nggak dapat beasiswa tetap maju ya. Tetap kuliah. Kira-kira ada yang berminat enggak nih? Siapa yang mau berminat? Silakan. Gue nawarin nih. Spesial pakai telur. Ayo. Saya Bu, minat. Siapa nih? Saya Bu. Oh, oke. Siap. Angkatan 20 ya. Oh, Iya, bisa Bu. bahasa Korea nggak? Udah bisa belum? Baru belajar sedikit Bu. Coba ngomong. Wah, ngomong apa Bu? Dites dulu nih. Kayaknya interview ini ada interview bahasa Korea ini. Wah. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Coba kenalan. Ceiremen. Mutmainatun Hikmah. Oh. 저는 8살이에요. 학생입니까? Itu aja Bu. 학생? 네, 저는 학생이에요. Wah, hebat. Ini pronunciation-nya udah masuk ya, guys? Oke. Bisa. Bisa, oke. Siapa lagi? Ayo. Aura. Aura nih bisa bahasa Mandarin, tapi nggak tahu nih, minat nggak nih ke Korea nih? Ya, Bu, minat. Wes. 说中文，说韩语，不是说中文，可以说吗？可以吗？可以啊。但是不会说韩国。Hangguo. Kalau Aura udah belajar Mandarin itu basic banget gitu lah. Jadi akan gampang banget memahami grammar sama kosakata Mandarin kan banyak banget yang sama ya, Kwan ya. Dosoguan, terus apalagi itu? Hakseng, terus kantin apa kantin? Sikang ya, Sikang. Nah, Mandarin itu mirip-mirip tuh. Tusuguan, Xuesheng, Hakseng. Jadi tuh, oh ya Mandarin ini kayak gini. Ini Aura wajib ikut ini. Awas kamu nggak ikut ya. Siap, Bu. Siap. Ayo yang lain. Siapa lagi? Ya kita kalau walaupun nggak bisa datang ke sana besok, ya lumayan bisa bahasanya dulu lah ya. Nanti setelah lulus kalian bisa daftar itu yang KGS itu, Korean Government Scholarship. Itu malah nggak ada syarat, nggak ada ditentuin bahasa Inggris berapa, topik berapa gitu loh. Karena kan nantinya akan di training bahasa 1 tahun ya, seperti teman-teman kalian yang dari mana tuh India, Filipina, itu mereka 1 tahun bahasa, tes, lolos, baru kuliah S2 apa S3. Ya S2 lah kalian ya. Ini baru 2 orang nih. Siapa lagi? Septia, angkatan berapa ya? Kiki? Mau Bu, saya Bu. Siapa nih? Didi? Didi Bu. Oh Didi. Ya nanti aku tes ini ya, bahasa Inggris sama bahasa Korea. Bahasa Koreanya sama sekali nggak bisa Bu. Ya nanti kita ada apa ya, pembekalan dulu lah biar nggak blank banget waktu nanti kalian apa? Ya kan kayaknya angkatan 2 ini ya, maksudnya ngerasa kayaknya lebih baik kalau kita udah belajar duluan gitu loh. Kan yang angkatan 1 udah pernah kan sama Miss Fitri berapa kali gitu.
Iya, Dulu tapi nggak semuanya. ya waktu dulu kita kan masih ke kampus ya. Kita belajarnya Iya. di mana tuh? SAC ya, SAC. Nah, itu kendalanya saya udah bikin kelas itu gratis lagi. Minggu pertama banyak ya kan. Habis itu minggu berikutnya aduh nggak bisa. Ya kayak gitu sih. Nah, itu gimana teman-teman? Maksudnya biar apakah kita yang ikut seleksi aja yang dikasih pembekalan bahasa Inggris, pembekalan bahasa Korea. Karena kalau dikasih semua itu jadi yo kayak gebiah uyah, tau nggak? Melakukan suatu hal yang menggarami lautan. Sia-sia. Hal yang Ikut seleksi aja Bu, biar fokus gitu. ya, makanya ini udah dapat 3 nih yang sudah ibaratnya sudah ada niat dulu ya. Sudah ada niat. Yo, siapa lagi? Ini cowoknya Berarti misalkan kita yang ingin ikut seleksi ini, terus bahasa Korea sama bahasa Inggris itu daring Bu ya pembelajarannya? Iya, nanti daring. Lah emang kamu di mana? Di Jogja apa di mana? Saya sudah balik ke Kalimantan Bu. Sinyal aman lah ya, sinyal. Aduh, kadang ya itu tadi saya keluar masuk gara-gara sinyal Bu. Kadang itu misalkan Gitu. kendala daring ini. Sinyal. Padahal udah Sama pakai kuota ini. sih Bu. Pakai IndiHome apa-apa? Apa pakai Enggak, kuota Bu. doang? Pakai kuota biasa Bu. Itu kuota juga ngep-ngepan. Nah, itu mungkin kalau dapat beasiswa nanti bisa lah ya uangnya buat masang IndiHome. Tapi jaringannya bisa nggak? Nggak tahu. Bisa Bu kalau tempat saya. Sebenarnya itu mahal Bu. Kampung. Sebulan berapa? Ya, 350 yang paling standar. Ya, 300 ya sama lah. Oke deh. Didi, Aura, Mutmainah, satu lagi. Ya sebanyak-banyaknya sih ya. Berarti ini 5 kita di biasanya angkatan tuh. yang 20 kemarin Bu, semester 3 ini baru bisa ikut Bu ya, atau seperti apa? Enggak, kan kalian besok semester 3, jadi sudah bisa ikut. Jadi persiapannya dari sekarang. Berarti ini ntar dibimbing Bu ya, maksudnya gitu. Yes. Iya, tepat. Tes TOEFL-nya itu. Terus Kalau siapa tes lagi nih? TOEFL-nya gimana, Bu? Ini siapa ini? Andika. Iya, Nah, Bu. nanti ketika kita akan ada pelatihan TOEFL dulu, nanti kalian ikut tes. Sebelum ikut tes itu ada pelatihannya dulu gitu loh. Jadi kalau bisa 450 atau ke atas, itu bisa ikut seleksi beasiswa. Tuh. Mulai sekarang udah mulai ini ya, sebelum saya buka official kelasnya, sudah mulai belajar ada kok website. Jadi bisa dengar soalnya gitu loh. Ada listening, latihan langsung online. Oke, Andika mau nih. Andika semester 5 ya. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Pengennya Allah. yang kalau yang itu yang keluar negeri langsungnya itu, Bu. Itu beda lagi ya, Bu? Ya itu bahasa Inggrismu harus 550 TOEFL. Dan itu nggak boleh yang di UAD. Harus TOEFL IBT atau ITP atau IELTS. Saya usahakan, Bu. Oke. Kalau mau yang lebih wow, itu memang effortnya lebih ya. Harus bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Kalau yang ICT itu online cuma 450. Kalau yang langsung pergi ke negaranya 550 atau IELTS ya, IELTS-nya 6. Oke, udah dapat 4. Ada lagi? Irma, Ita, Nur Putri. Sebenarnya kalau kayak gini tuh sayang loh kalau dilewatkan tuh kan. Waktu zaman saya tuh dulu pengen banget ada program kayak gini tapi nggak ada. Sekarang bertebaran. Bu, berarti yang ICT ini kita nggak datang ke negaranya gitu Bu ya, atau? Enggak, ICT online. Oke, udah jelas semua? Bu, ini tuh online itu karena pandemi atau emang programnya, Bu? Yang mana? Yang ICT ini. Ya, ICT emang programnya. Jadi ada 2 skema gitu loh. Skema online dan skema offline. Jadi biar
banyak pemerataan juga kan, dan lebih hemat gitu loh, dari biayanya kan juga lebih, kalian nggak perlu datang ke sana, nggak perlu beli tiket. Jadi beasiswa dari Dikti itu tadi berapa? 1.000 ya? Jadi bisa lebih banyak gitu loh. Memang programnya kayak gitu. Kalau yang skema offline itu Bu, ada nggak Bu? Yang kita datang ke negara gitu. Ya tadi kamu dengerin nggak? Ya elah, Mak. Yang satunya yang 600 yang TOEFL tuh Bu ya? Ya, jadi syaratnya IELTS 6 atau TOEFL 550. Itu bisa milih ke kampus manapun di dunia. Nanti saya kirim ya ininya, list university-nya. Amerika, Afrika, serah mau kemana. Karena MOU-nya dengan Dikti, bukan dengan Prodi gitu. Karena Prodi kan kita terbatas ya, baru sama BUFS, baru sama mana lagi? China, tapi China ngirim ke kita ya, bukan kita yang ke sana, itu belum ada. Kemudian kita pernah ngirim ke Thailand. Tapi di Thailand itu ya agak riskan juga ya, di sana tuh daerah konflik gitu loh. Si siapa Yosi, Zia, satunya lagi Afi. Nah, itu pernah angkatannya Ike ya. Jadi pernah cerita telepon apa ya? Mereka di kampus, mereka udah di Indeng, lagi di asrama di itu kampus mereka tuh dibom gitu loh. Pagi-pagi jam 6. Jadi kalau ada cerita bom, ada penembakan, itu biasa banget itu di sana gitu loh. Itu kan keranyas ya. Bu Ida aja pernah ke sana itu melewati sebuah mall ya, baru jalan berapa menit gitu loh, tahu-tahu boom gitu loh. Belakangnya tuh, pusat kota kayak gitu. Karena kan di sana Muslim jadi minoritas ya, ditekan sama pemerintah Thailand gitu loh. Jadi banyak gerakan separatis, banyak gerakan teroris di kota apa jenenge? Patani. Oh. Tapi alhamdulillah mereka baik-baik aja sih, dan banyak cerita. Memang kalau offline itu datang ke sini lebih berkesan gitu, lebih, itu kayak pulang apa ya? Kalian dapat kampung halaman baru gitu loh, teman-teman baru, dan dengan ibu kosnya sana baik-baik gitu kan. Memang, tapi nanti saya usahakan ya kalau ada yang mau ke Thailand mungkin ke kampus yang lain. Jadi cuman daerah itu aja yang konflik sebenarnya. Jadi daerah yang Songkhla, Yala itu masih lumayan. Oke, ada lagi? Any question? Nggak mau bikin kolak ini saya. Oke deh. Sepertinya udah jelas ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin saya buat grup aja ya yang benar-benar berminat untuk join program ini. Nanti silahkan gabung dan saya akan share informasinya di sana. Gitu ya. Bu, satu lagi pertanyaan, Bu. Ya, gimana? Misalkan yang semester 3 nih kita ikut yang ITC, semester 4 bisa juga nggak Bu ikut yang program satunya itu? Nggak bisa, kamu selesaiin dulu lah. Gimana sih? Semester besok kan? Iya, Bu. Kayaknya cuma 1 kali deh kesempatannya. Jadi yang udah pernah dapat beasiswa dari MBKM, jadi yang udah pernah, misalnya si Rama udah pernah dapat Permata sama apa itu kemarin kampus mengajar ya, itu nggak boleh lagi ikut yang skema yang ini gitu loh. Jadi kalau udah pernah dapat, ada syaratnya tadi. Aku nanti share ya di itu, yang mana itu? Yang ICT atau yang kamu mau yang mana? Yang ISMA? Iya, Bu. Yang ISMA ada syaratnya loh tadi. Ya udah, kamu satu dulu aja sih, nggak usah mikir yang belum ada. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi, program yang lain lagi gitu. Oke, sekarang ganti fokus siapin yang satu program dulu aja. Gitu ya, Didi ya. Any question? Ini yang Bu, kita
mau nanya lagi. Ya. Kalau umpama semester ini TOEFL-nya kurang, habis itu nanti semester depan masih bisa ikut lagi atau enggak, Bu? Saya nggak janji sih akan ada setiap tahun program ini, tapi insya Allah ada lah ya, ada. Karena cuman berganti nama aja. Kalau dulu kan namanya AIMS. AIMS sekarang ICT. Jadi mungkin akan tetap ada. Jadi jangan kecil hati buat teman-teman yang misalnya sekarang, aduh, kok nggak memenuhi TOEFL-nya gitu, tetap belajar. Karena memang untuk merubah skor TOEFL ngupgrade ngatrol itu butuh waktu yang lama ya. Insya Allah tiap tahun akan ada program meskipun nanti akan beda nama atau beda skema kayak gitu. Gitu ya. Iya, Bu, makasih. Siap. Ada lagi? Ada sih kayaknya. Aku tadi baca di mana ya? Wah, si Rama baru masuk. Udah mau selesai nih. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Jadi dengan adanya kesempatan dari Mas Menteri ini, Mas Nadiem Makarim, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Silahkan kalian mencari program-program, ikutin program dari MBKM, dan nanti kembali ke prodi tinggal konversi. Itu. Oke, kalau tidak ada, kita selesaikan. Saya kembalikan ke moderator dan Mbak MC. Sisi, kamsahamnida. Terima kasih Bu Intan atas sosialisasi program beasiswa hari ini. Nah itu ya teman-teman, persyaratan 10 program beasiswa online dan 10 program beasiswa offline. Demikian sosialisasi dan sharing session exchange program beasiswa hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat pencerahan? Sudah, Kak. Cerah banget, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator yang sudah memoderatori acara ini. Terima kasih juga kepada Bu Intan atas pemaparannya. Dan terima kasih juga ke teman-teman audiens sudah datang. Syahidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengar apa yang ia bicarakan. Kita memang belum sempurna, tapi kita berharap bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Waalaikumsalam Selamat berbuka. warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Annyeong.